Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan sepenuh penghayatan lagu dari Kidung Jemaat nomor 29. Di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat-sahabat dari Worship from Heart. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan yang Tuhan tetap nyatakan, yang memungkinkan kami boleh melewati malam yang telah kami lewati ini dengan baik. Kami boleh memasuki hari baru juga dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersekutukan, dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi ini. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tolong kami supaya kami mau menyambut dengan sepenuh hati kehadiran serta karya Roh Kudus,
Roh penolong yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus, sehingga kami beroleh hikmat untuk dapat mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan kami juga beroleh kekuatan untuk makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca serta renungkan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan dari teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12 demikian. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikianlah apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat 1 Korintus pasal 10 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara, kita melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema di dalam perenungan kita pada saat ini saya beri judul Tomat atau Tobat. Dikisahkan satu saat ada seorang pria, seorang bapa yang sudah beberapa hari susah tidur. Karena tidak tahan, akhirnya ia pergi memeriksakan diri, ia berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter itu menanyakan apa yang terjadi. Orang ini menjawab, "Begini dok, saya tuh sebetulnya sudah mengantuk sekali.
Lalu kenapa? Kalau sudah mengantuk, tidurlah, kata si dokter. Itu setiap kali saya sudah memejamkan mata, di dalam benak saya itu nampak jelas, terlihat jelas. Ada tikus. Hah? Ada tikus, kata si dokter. Ngapain tikusnya? Itu dok, tikus itu banyak. Banyak? Iya, banyak tikusnya. Mereka melakukan pertandingan sepak bola. Wah, memang bisa dibayangkan kalau itu yang terjadi, pasti Bapak akan susah tidur. Tapi jangan takut, saya akan membuatkan resep. Nanti Bapak tebus obatnya. Dan malam ini juga, sebelum Bapak tidur, Bapak minum obat yang saya berikan. Pasti Bapak akan tidur lelap. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang dokter, pria ini bukannya gembira, tapi wajahnya menampakkan ada beban. Dokter itu mengamati, lalu dia berkata, "Dok, kenapa? Tenang saja. Obat yang saya berikan ini ampuh. Pasti Bapak akan tertidur." Lalu dengan sedikit tertunduk, lelaki ini berkata, "Tapi dok, boleh tidak kalau obatnya saya minum besok saja?" "Loh, kenapa mesti ditunggu besok? Kan Bapak sudah beberapa hari sulit tidur." "Iya sih dok, tapi sayang malam ini pas pertandingan sepak bola tikusnya babak final. Saya pengen tahu siapa yang menang." Ceritanya cuma sampai di situ, ibu bapak, saudara-saudara. Cerita singkat itu mau mengingatkan kepada kita bahwa di sana-sini boleh jadi kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar. Tidak benar bukan cuma di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Di satu sisi, sebetulnya kita juga merasa tidak nyaman karena hati nurani kita menggugat kita. Namun di sisi lain, dalam kedagingan kita, ya kita memang sebenarnya menyukai, menikmati kesenangan, kenikmatan dosa yang kita praktikan itu. Mulai dari urusan anak sekolah dengan masalah nyontek, mahasiswa yang menjiplak karya orang lain, atau sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang disebut artificial intelligence, aplikasi-aplikasi dengan teknologi seperti itu bisa kita suruh untuk membuat sebuah makalah dengan topik tertentu. Ketika orang melakukan korupsi, entah korupsi waktu, korupsi uang, dan sebagainya. Ketika orang berlaku tidak setia dalam relasi dengan pacar, tidak setia dalam relasi suami, istri, dan yang sebagainya. Tahu harus berhenti. Mau juga sih untuk menghentikannya. Namun godaan untuk melakukannya sekali lagi saja begitu besar. Seperti dalam cerita tadi, orang yang menawar untuk menunda minum obatnya sampai selesai final sepak bola tikus itu. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah pengulangan demi pengulangan terhadap perbuatan dosa. Malah kadang mengulangi dosa yang sama. Nah, itu yang namanya tobat, kumat,
tobat, kumat. Yang semestinya terjadi tentu adalah pertobatan sejati. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam Alkitab adalah syuf dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan kata metanoia dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Syuf artinya berbalik arah. Persisnya berbalik 180 derajat. Sementara metanoia bermakna perubahan pikiran. Maka pertobatan sejati sederhananya adalah proses terus-menerus untuk berbalik kepada Tuhan. Menunjukkan, memfokuskan pikiran dan hati hanya kepadanya, pada kebenaran dan kehendaknya. Rasul Paulus dalam bacaan kita, surat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12, mengajak jemaat Korintus saat itu dan kita semua sekarang ini untuk belajar dari pengalaman umat Israel. Dengan bahasanya sendiri, Paulus menggambarkan dinamika perjalanan bukan cuma secara fisik, tapi juga dinamika perjalanan spiritual umat Israel. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, negeri perbudakan itu. Bagaimana Tuhan melindungi, memelihara, menopang kehidupan umat yang dikasihinya dalam perjalanan di padang gurun. Namun, pemberontakan demi pemberontakan tetap dilakukan umat. Saat mengalami hukuman karena pemberontakan yang satu, mereka menyesal dan mohon ampun. Namun pertobatan mereka tidak awet. Kumat, berontak lagi. Lain waktu, tobat lagi. Lalu kumat lagi. Salah satu penyebab tidak terjadinya pertobatan sejati adalah keengganan untuk sungguh-sungguh belajar dari kesalahan masa lalu. Paulus mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian dicatat dalam ayat 12. Ketika orang menganggap diri kuat, merasa sanggup teguh berdiri, ada kemungkinan orang yang demikian akan kurang bersungguh dalam merenungkan dosa pelanggaran yang telah dilakukannya. Tidak sungguh-sungguh belajar dari kesalahan masa lalu. Oleh karena itu sebenarnya belum lagi terjadi penyesalan yang sungguh-sungguh, sehingga pertobatan yang dihasilkan juga baru sepotong, baru separuh-separuh. Kalau dengan gambaran bertobat adalah berbalik arah 180 derajat menuju Allah, menuju Tuhan, mungkin yang terjadi baru 90 derajat. Dan karenanya dengan mudah berbalik lagi ke arah semula. Sikap tomat dan bukan sepenuhnya tobat oleh Paulus disejajarkan dengan sikap mencobai Kristus. Mencobai Kristus, karena sikap itu sesungguhnya bisa menjadi indikator, ciri bahwa orang tidak sungguh-sungguh menghargai anugerah pengampunan yang diberikan. Ibu bapak, saudara-saudara, kita memang manusia yang lemah. Selalu ada kemungkinan kita terjatuh dalam dosa. Manakala kita jatuh, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh apa kelemahan yang membuat kita terjatuh itu.
Mintalah kepada Tuhan hikmat dan kekuatan, supaya kita mampu mengatasi kelemahan itu, agar kita bisa menjalani hidup pertobatan yang sejati. Ketika kita berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, bukankah berarti kita juga harus serius menjauhkan diri dari pencobaan yang kita tahu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami belum cukup serius, belum cukup bersungguh-sungguh di dalam menghayati penyesalan dan menjalani pertobatan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Beri kami hikmat, beri kami kemauan, teguhkan iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami, supaya kami makin hari makin mampu mempraktikkan hidup di dalam pertobatan yang sejati itu. Mampukan kami untuk dengan sungguh-sungguh belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, agar kami menjadi makin bijaksana. Ya Bapa, saat ini kami kembali berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang juga masih menjadi pergumulan di dalam membangun kehidupan bersama yang makin adil, yang makin benar, yang makin damai, yang makin sejahtera. Salah satu yang masih menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa di tanah air ini adalah ketika masih ada sekian banyak orang yang memanfaatkan, yang menyalahgunakan kuasa, kewenangan yang ada, yang diberikan kepada mereka hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Ketika masih juga terjadi korupsi-korupsi dengan jumlah yang begitu mencengangkan, ya Bapa, mampukan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang selalu memikirkan, merancangkan apa yang benar, dan melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan untuk segenap bangsa. Kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk turut serta mengerjakan misi Allah, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Tuhan, Engkau tolong supaya gerejamu makin tekun, makin setia di dalam mewujudkan tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu, agar gereja-gereja tidak sibuk hanya dengan dirinya sendiri, tapi sungguh-sungguh menghadirkan diri sebagaimana yang Tuhan kehendaki, seturut hakikat yang adalah garam dan terang dunia. Secara khusus kami berdoa bagi rangkaian masa raya Paskah. Biarlah melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, umat-Mu boleh makin menemukan kekayaan makna dari peristiwa-peristiwa yang diperingati di dalam masa raya Paskah ini. Kami berdoa juga kembali menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, ada yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, ada yang punya beban karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, ada yang sedang bingung, gamang karena ketidakpastian di masa depan,
entah untuk studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Apapun persoalan kami, tolong kami ya Bapa, supaya kami mau terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami, supaya kami tidak salah memilih kepada siapa kami harus bersandar, kepada siapa kami menaruh harap. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita kembali memuji nama Tuhan lewat lagu penutup dari PKJ nomor 199. Dulu ku tertindih dosa. Kita nyanyikan bersama sahabat-sahabat kita dari GKI Denpasar, Bali. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari yang baru ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan berkat-Mu kepada kami semua, berkat baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, kecukupan di dalam penghidupan, dan yang terutama keteguhan iman, pengharapan penyerahan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.